kreatif seluruh Nusantara. Apa kabar dengan kalian? Bu Erna berharap kalian sehat dan selalu bahagia. Bertemu lagi dengan kita di channel Ruang Siar Guru. Perkenalkan, nama saya Bu Erna. Biasa mengajar sehari-hari di MI Al-Musin 1 Krapyak Wetan, mengajar kelas 6. Seperti kalian yang ada di rumah anak kreatif Indonesia. Sudah siap belajar hari ini? Siapkan alat tulisnya, pensil, buku, dan jangan lupa didampingi oleh orang tua ya. Oke, sudah siap? Ayo kita mulai. Yang akan kita pelajari hari ini adalah operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalian masih ingat kan? Kemarin kalian sudah belajar operasi hitung bilangan pecahan dan cacah dalam bentuk kalimat matematika sempurna. Hari ini kita akan belajar dalam memecahkan masalah dalam soal cerita. Tujuannya apa ya anak kreatif Indonesia? Pasti dong, supaya kalian tahu cara menerapkan operasi hitung campuran, bilangan cacah dan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pasti nanti lebih mahir dalam memecahkan masalah. Sudah siap? Nah, mari kita mulai dari materi yang pertama. Materi yang pertama, kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah dan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Erna akan memberikan satu contoh soal cerita. Kalian sudah siap untuk membaca? Silahkan dicermati ya. Nah, pasti sudah tahu ceritanya. Kita siap untuk mengupas bersama-sama? Perhatikan ya, anak kreatif Indonesia, are you ready? Oke ya, kita mulai bersama-sama. Di dalam soal cerita tadi, ada tokoh yang namanya Budi. Budi mempunyai apa nak? Betul, mempunyai sebilah bambu. Sebilah bambu kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, sebilah bambu ini mempunyai panjang 2,5 meter. Kita tuliskan terlebih dahulu 2,5 meter. Oke? Karena Budi baik hati, maka Budi memberikan sebagian bambu tersebut kepada Adi. Berapa yang diberikan kepada Adi? Sepanjang 1 meter. Oke, berarti bambu ini dipotong. Sepanjang 1 meter diberikanlah ini kepada Adi. Paham ya ceritanya? Nah, pastinya dong bambu Budi ada sisanya. Nah, sisa dari bambu Budi tadi akan dibuat layang-layang. Satu layang-layang membutuhkan 1/4 meter. Nah, dari sisanya ini akan dibuat layang-layang sepanjang 1/4 meter. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa meter panjang bilah bambu yang dimiliki Budi sekarang? Kita tuliskan yuk kalimat matematikanya. Sisa bambu Budi. Mulanya Budi mempunyai 2,5 meter. Diberikan kepada Adi artinya dikurangi atau ditambah nak?
Iya, betul sekali. Dikurangi, kita tulis pengurangannya 1 meter. Oke, masih ingat pengurangan pecahan desimal? Nah, kita beri 1 itu sama dengan 1,0 supaya mudah dalam mengurangkannya. 2,5 meter dikurangi 1,0 meter. Ingat ya nak, mengurangi pecahan desimal, koma diurutkan dengan koma. Oke? Jadi, sisa bambu Budi 1,5 meter. Nah, oke, dari 1,5 meter ini akan dibuat layang-layang sepanjang 1/4 meter. Kalau untuk membuat berarti kita mengurangkan atau menjumlahkan. Ya, betul sekali. Pasti dong dikurangkan. Oke. Sisa bambu Budi setelah dibuat layang-layang. Satu 1,5 meter dikurangi 1/4 meter. Oh, ada 2 jenis pecahan. Pecahan desimal dan pecahan campuran. Bagaimana ini? Lebih baik kita jadikan pecahan desimal saja. Kalian pasti masih ingat dong, 1/4 kalau dijadikan desimal menjadi berapa? Ya, betul sekali, anak kreatif Indonesia pasti hebat ya. 1/4 kalau dijadikan desimal menjadi 0,25. Jadi bisa kita tuliskan 1,5 meter dikurangi 1,25 meter. Oke, sekarang tinggal kita hitung bersusun ya. Dihitung bersusun, kemudian koma diurutkan dengan koma supaya nanti hasilnya benar sempurna. Berapa nak hasilnya? Ada yang sudah dapat? Ya, betul sekali. Hasilnya 0,25 meter. Betul sekali. Jadi, sisa bambu Budi sekarang setelah diberikan kepada Adi, setelah dibuat layang-layang, masih tersisa sepanjang 0,25 meter. Hebat. Anak kreatif Indonesia luar biasa. Oke? Sudah paham untuk penjumlahan dan pengurangan? Mari kita ke materi yang kedua. Boleh minum dulu loh nak. Oke? Silakan yang mau minum dulu. Ya, supaya kita lebih konsentrasi. Yuk, kita masuk ke materi kedua. Materi yang kedua adalah perkalian dan pembagian operasi hitung bilangan cacah dan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Masih sama dong tentunya dalam bentuk soal cerita. Kita lihat ya soal cerita yang kedua. Sudah siap? Oke, kita cermati bersama-sama. Ya, pasti sudah tahu dong ceritanya. Iya, ini ada Budina. Budina memiliki 5 kantong plastik. Ya, berapa nak? 5 kantong plastik. Oke, setiap kantong plastik berisi 2/5 kilogram. Bisa kita gambarkan? Sebelumnya Bu Irna akan hapus dulu papan tulisnya ya. Sudah siap ya? Kita ulangi lagi. Budina mempunyai 5 kantong plastik. Kita gambarkan dulu kantong plastiknya boleh ya.
Oke, 5 kantong plastik. Masing-masing berisi berapa? 2 per 5 kilogram. 2 per 5 kilogram. Semuanya isinya sama. Nah, sudah kita tulis semuanya. Jadi kalian tahu dong berapa beras Budina seluruhnya? Oke. Nah, beras-beras itu akan diberikan kepada keempat anaknya, ya, keempat anak Budina. Nah, dari seluruh beras ini akan diberikan kepada 4 anaknya. Ada 1, 2, 3, 4 anaknya. Nah, ilustrasinya seperti itu. Ketika kita melihat seperti ini, berarti ini ada penjumlahan berulang. Artinya apa anak-anak kreatif Indonesia? Nah, betul sekali. Ketika kita bertemu dengan penjumlahan berulang, maka kalian akan dihadapkan pada yang namanya perkalian. Betul sekali. Oke, kita tulis kalimat matematikanya. Seluruh beras Budina Seluruh beras Budina 2 per 5 kilogram kali 5 kantong. Nah, kalian pasti masih ingat. Untuk menyelesaikan pecahan dalam bentuk perkalian dan pembagian akan lebih mudah kalau pecahan itu dalam bentuk pecahan biasa. Adakah yang di depan ini belum berbentuk pecahan biasa? Mari kita ubah dulu. Masih ingat kan cara merubahnya? Yuk kita bersama-sama merubahnya. 5 kali 2. Ya betul 10, kemudian ditambahkan dengan 2. Maka hasilnya 12 per 5. Kali 5 artinya 5 per 1. Sudah pernah kan belajar yang seperti ini? Tinggal kita selesaikan. Di atas ada angka 5, di bawah ada angka 5, maka kita bisa menyederhanakan. Ya, masing-masing kita coret terlebih dahulu. Kita dibagi dengan bilangan 5. Oke, 5 dibagi 5 hasilnya 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Baru kita kalikan. 12 kali 1, 12 per 1 kali 1, 1. Sama artinya dengan 12 kilogram. Nah, 12 kilogram ini yang dimiliki oleh Budina. Nah, dari 12 kilogram ini akan diberikan kepada keempat anaknya sama banyak. Artinya bahwa diberikan sama banyak sama artinya dengan kita melakukan operasi pembagian. Oke? Kita tulis di sampingnya. Masing-masing anak masing-masing anak mendapatkan 12 kilogram dibagi 4. Ya, karena anaknya 4. Berapa nak hasilnya? Iya, mudah sekali. Hasilnya 3 kilogram. Oke? Jadi, bisa kita simpulkan bahwa
masing-masing anak Budina menerima 3 kilogram beras. Gimana anak kreatif Indonesia? Sudah paham dengan contoh soal cerita yang kedua? Oke, terima kasih kalau kalian masih tetap semangat dan hebat luar biasa. Masih mau kita belajar yang lainnya lagi? Dengan soal cerita yang lebih menantang? Pasti dong, anak kreatif Indonesia suka dengan tantangan. Oke, seperti nenek moyang kita suka sekali dengan tantangan. Ya, oke siap ya. Soal cerita yang ketiga mungkin akan sedikit berbeda. Karena kita akan menggabungkan antara penjumlahan, perkalian, dan pembagian dalam bilangan cacah dan pecahan. Tentunya dong dalam cerita sehari-hari. Kita cermati bersama-sama ya soal ceritanya. Dan ingat, karena soal cerita ini panjang, betul-betul dipahami, kemudian kalian tandai angka-angka yang penting. Ya, kalau perlu bacanya diulang 2 kali. Silahkan dibaca dulu. Oke anak kreatif Indonesia, sudah selesai membacanya? Yuk kita kupas bersama-sama. Soal ceritanya boleh panjang, tetapi cara mengerjakannya pasti menyenangkan ya. Oke siap, Bu Irna sekali lagi menghapus papan tulis dulu. Oke anak kreatif Indonesia, kita kembali ke soal cerita kita yang ketiga tadi. Apa sih ceritanya? Oh, ternyata ada seorang distributor itu punya 2 gudang. Ya. Boleh dong 2 gudang kita ilustrasikan sebagai bentuk kotak ya. Nah, distributor itu mempunyai 2 gudang. 1 gudang itu mampu menyimpan 8,1 ton beras. 8,1 ton beras. Gudang yang kedua mampu menampung 10,5 ton beras. Kita tuliskan di sini 10,5 ton beras. Ya. Jadi, dari ilustrasi ini kita bisa melihat bahwa beras keseluruhan yang dipunyai oleh seorang distributor itu bisa kita hitung menggunakan operasi apa? Betul sekali, kita menggunakan operasi penjumlahan. Ya, kita tulis dulu saja. Banyak beras yang dimiliki distributor. Oke, kita tuliskan 8,1 ton ditambah 10,5 ton. Sama dong dengan yang tadi, kita bertemu dengan pecahan desimal. Ya. Maka di kertas orek-orekan kalian, di kertas buram kalian bisa mengurutkan komanya, ya. Oke, sudah diurutkan komanya? Kita hitung ya, hasilnya berapa? Ya, betul sekali, 18,6 ton. Nah, 18,6 ton ini adalah seluruh beras yang dimiliki oleh seorang distributor itu. Nah, pada suatu hari, beras yang ada di gudang tersebut akan diangkut oleh distributor itu menggunakan 2 buah truk. Ya. Nah, masing-masing truk itu mengangkut dalam jumlah yang sama. Sekali angkut, truk itu bisa membawa 3,1 ton beras.
Pertanyaannya, berapa kali masing-masing truk itu bisa membawa beras dari gudang menuju ke toko? Yuk, berarti dari seluruh beras ini kita apakan dulu dengan 2 truk tadi? Karena 2 truk masing-masing sama, membawanya sama, truk A dan truk B membawanya sama, maka operasi apa yang kita pakai? Ya, betul sekali. Operasi pembagian. Beras yang dibawa masing-masing truk. (18,6 ton) dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena truknya ada 2. Mari kita hitung bersama-sama. 18 dibagi 2, berapa hasilnya? Iya, betul, 9. Di sini ada koma, komanya kita turunkan saja. Kemudian 6-nya kita bagi 2. Berapa 6 bagi 2? 3. Betul sekali. Maka 1 truk bisa mengangkut 9,3 ton. Ya, sudah paham alurnya? Nah, ternyata 1 truk itu sekali angkut hanya bisa membawa 3,1 ton beras saja. Berarti tidak mungkin dong 9,3 ton itu diangkut sekaligus. Nah, berapa kali ya? Maka cara menyelesaikannya bagaimana? Supaya ketemu berapa kali truk itu mengangkut, kita bisa membaginya. Ya, berarti kita tuliskan di sini. Oke, banyaknya truk mengangkut ya. Sampai seluruh beras itu habis, maka 9,3 ton dibagi 3,1 ton. Kenapa dibagi 3,1 ton? Karena sekali angkut truk itu hanya bisa memuat 3,1 ton. Maka ini kita bagi. Nah, masih ingat membagi desimal? Ya, betul sekali. Koma yang pembagi itu kita mundurkan saja. 3,1 ton, komanya kita mundurkan 1. Maka yang depan juga mundur 1. Nah, yang depan menjadi 93 ton. Pembaginya menjadi 31 ton. Ini lebih mudah dalam menghitung. Maka 93 dibagi 31, ketemu berapa ya nak? Kalau kalian masih bingung, coba di kertas buram kalian coba menghitung. 31 kali 2, 31 kali 3, ya. Sudah ketemu? Oke, pasti anak kreatif Indonesia sudah ketemu. Berapa 93 dibagi 31? Ya, betul sekali. 3, ya. Maka masing-masing truk dapat mengangkut beras sampai habis sebanyak 3 kali. Oke, sudah paham ceritanya? Ternyata banyak soal cerita yang masih harus kita pelajari, ya. Tapi tidak mungkin dong sekarang, karena waktu kita terbatas. Nanti anak kreatif Indonesia bisa berlatih di rumah bersama bapak dan ibu atau kakak
atau om, tante, dan siapa saja yang ada di rumah yang bisa menjadi pendamping kalian belajar. Bu Irna akan memberikan 2 soal tantangan. Kalian siap menerima tantangan? Pasti dong. Anak kreatif Indonesia, siapa takut? Kita lihat ya soal tantangannya. Boleh kalian screenshot, boleh kalian catat, ya. Yang penting nanti diselesaikan. Kalau perlu, laporkan kepada bu guru di sekolah. Supaya bu guru juga bangga terhadap kalian. Sudah terbaca soal yang pertama? Menarik kan ceritanya? Iya, sama seperti kondisi kita sekarang yang lagi pandemi ya. Pak Adi punya sabun cair. Silahkan nanti diselesaikan. Oke? Siap dengan soal tantangan yang kedua? Pasti dong. Yuk kita lihat sama-sama soal yang kedua. Luar biasa. Hanya 2 loh ya. Pasti kalian bisa dong. Kalau mau tambah tantangan lagi, kalian boleh kok minta sama bu guru di sekolah. Ya, supaya kalian lebih mahir lagi, lebih siap lagi dalam menghadapi ujian mendatang. Oke. Dari 3 soal cerita yang sudah kita bahas bersama-sama, dari 2 soal tantangan yang akan kalian selesaikan di rumah bersama orang tua dan siapa saja yang ada di rumah, pasti kalian nanti bisa, ya. Tetap semangat. Ingat, kita belajar hanya mengharap ridho dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa, karena kewajiban kita sebagai manusia adalah belajar dan belajar. Oke? Ingat, karena sekarang masih masa pandemi COVID-19, kalian pastinya masih rajin cuci tangan pakai sabun kan? Tentunya dengan air yang mengalir. Kalau keluar, Bu Irna yakin kalian pasti menggunakan masker dengan baik, ya. Dan olahraga yang teratur. Setiap pagi diusahakan berjemur. Supaya apa anak-anak kreatif Indonesia? Supaya kita tetap terjaga imunnya sehingga kita tidak terkena virus corona. Oke, tetap semangat belajar. Ada salah dari Bu Erna, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ketika nonton YouTube, didampingi dengan orang tua. Menontonlah dengan bijak, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Dan jangan lupa, selalu ingat channel kesayangan kita, Ruang Siar Guru. Jangan lupa ya anak kreatif Indonesia. Bu Erna tunggu like, subscribe, dan share-nya. Berbagi itu indah. Selamat berjumpa kembali di Ruang Siar Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.